Seri 1 Jaka Wulung. Pertarungan di Bukit Sagara. Audiobook, novel silat. Cerita, Hermawan Aksan. Bagian 1. Prolog. Masa muram sepotong sejarah. Tahun 1580-an adalah salah satu masa paling muram dalam sejarah Nusantara. Keraton Majapahit sudah puluhan tahun runtuh nyaris tanpa bekas. Tapi, sisa-sisa pasukannya masih berkeliaran di gunung-gunung, hutan, perkampungan, dan di kota raja, kadang dengan membawa-bawa nama Brawijaya meskipun pakaiannya koyak-moyak. Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa Dwipa, runtuh dalam usia hanya 90 tahun dan kini muncul Kesultanan Pajang di bawah kekuasaan Jaka Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Tapi, tanda-tanda keruntuhan Pajang mulai kelihatan dengan ambisi Danang Sutawijaya, kerabat Hadiwijaya sendiri, untuk menyerang Pajang dan mendirikan kerajaan sendiri. Di belahan barat Jawa Dwipa, Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan di Nusantara yang berusia paling tua, sudah pula sirna ning bumi. Kerajaan Sunda, orang-orang juga menyebutnya Pajajaran, akhirnya teriris-iris menjadi Kesultanan Banten, Cirebon, Sumedang Larang, dan sejumlah daerah kecil yang masih merasa berhak menjadi raja karena merasa keturunan Siliwangi. Sementara itu, raja-raja kecil bermunculan di pantai utara, pantai selatan, hingga pantai timur Jawa. Pendeknya, Jawa Dwipa menjadi semacam makanan yang terus dicacah-cacah oleh para penguasa yang merasa dirinya berhak menjadi raja. Dalam situasi seperti itu, wajarlah kalau kemudian banyak wilayah yang lepas dari kerajaan manapun, menjadi tak bertuan, dan yang berkuasa kemudian adalah para jagoan yang hanya mengandalkan kekuatan wadak dan kesaktian. Belum lagi ancaman dari orang-orang negeri jauh bertubuh tinggi, berkulit pucat, dan berhidung mancung yang siap mencengkeram. Rakyat kebanyakan hanya menjadi perasan tidak hanya oleh para penguasa, tetapi juga oleh para penjahat, perampok, begal, dan jagoan golongan hitam lainnya. Nyaris tak ada yang bisa menolong mereka kecuali ketika muncul satu dua tokoh-tokoh putih yang disebut sebagai pendekar. 3 abad kemudian, di sebuah kabuyutan bernama Astana Luhur, di sisi timur bekas wilayah kerajaan Sunda, ditemukan banyak naskah yang ditulis pada helai-helai daun lontar, menggunakan aksara Sunda kuna. Lembar-lembar naskah itu sudah nyaris rusak dimakan zaman, tetapi sebagian masih bisa dibaca. Salah satu naskah itu bertutur tentang seorang tokoh yang misterius asal-usulnya, tidak diketahui nama aslinya, seorang pendekar hebat yang entah mengapa belakangan hilang dari catatan sejarah. Berdasarkan naskah inilah terjalin sebuah kisah tentang sang pendekar, seorang pahlawan pembela rakyat yang mewarisi 2 ilmu yang selama ini dianggap saling berlawanan, kesaktian Prabu Siliwangi dan kedikdayaan Gajah Mada. Jilid 1. Terkucil di Lembah Baribis. Pondok kayu itu berdiri hanya beberapa puluh langkah dari Cigunung, sebuah sungai berbatu-batu besar dan membelah Gunung Baribis, dengan jurang-jurangnya yang menganga. Pondok itu terkesan dibuat seadanya, asal cukup untuk berteduh dari hujan dan angin yang selalu menggigit. Tapi, tiang penyangganya terbuat dari kayu besi. Keras dan kukuh. Dindingnya berupa gedek dari bambu hitam. Atapnya terbuat dari rumbia dan dibuat berbentuk limas. Pondok itu memang terkesan sengaja dibangun di tempat terpencil. Kampung terdekat harus ditempuh sepertiga hari berjalan kaki. Di samping berdiri di dekat tebing curam, hutan yang ditumbuhi berbagai pohon yang rapat dan hijau seakan membungkus bangunan itu dari pandangan. Ditambah pula, pagar kayu yang rapat setinggi jangkauan tangan menghalangi pemandangan di dalamnya. Gunung Baribis sendiri adalah pebukitan berhutan rapat yang jarang sekali diinjak manusia. Harimau, babi hutan, dan berbagai jenis kera masih menjadi penguasa utama. Hanya orang dengan tekad sangat bulatlah yang berani menembus hutan di bukit itu, lebih-lebih menyusuri sungai Cigunung, sungai yang berdinding ngarai terjal dan memiliki jeram-jeram yang mematikan. Pagi masih menyisakan titik-titik embun terakhir di dedaunan. Matahari menerobos dedaunan lebat akasia dan garis-garis cahayanya rebah memanjang di halaman depan pondok kayu itu. Luas halaman itu kira-kira 10 tumbak. 3 bocah belasan tahun berdiri berjajar menghadapi seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun dengan wajah yang keras. Wajah ketiga bocah itu berkilat oleh keringat. Baju mereka juga basah dan kotor.
Dada mereka tampak mengembang dan mengempis dengan cepat. Ulangi jurus yang terakhir, kata pria berwajah keras itu. Matanya memandang tajam ketiga bocah di hadapannya satu persatu. Ketiga bocah itu sama-sama mengeluarkan keluhan melalui bibir dan hidung mereka. Bocah paling kanan memiliki wajah yang tampan, dengan bibir tipis yang selalu tampak menyeringai. Tubuhnya tinggi langsing, lebih tinggi daripada dua bocah lainnya. Bocah paling kanan kira-kira setengah jengkal lebih pendek dan bertubuh kekar, nyaris bulat, dengan kulit lebih gelap. Sementara itu, bocah di tengah memiliki rambut panjang yang diikat pita ungu serta berwajah lembut dengan mata yang cemerlang dan bibir merah. Dia memang bocah perempuan yang mulai menunjukkan garis-garis kecantikan. Umur mereka sebaya, kira-kira 14 atau 15 tahun. Kalian jangan cengeng. Nama besar leluhur agung kita berada di pundak kalian. Lelaki itu memandang ketiga bocah di depannya satu persatu. Ia lelaki dengan kulit coklat karena matahari. Sehelai ikat kepala menutupi sebagian rambutnya yang mulai bergaris-garis putih. Wajahnya terkesan menyimpan 1000 pengalaman pahit sepanjang perjalanan hidupnya. Garis lurus menghitam melintang di pipi kirinya, luka yang rasanya belum benar-benar sembuh meskipun sudah bertahun-tahun. Ayo, Lingga, jangan menganggap enteng pelajaran kali ini. Bocah paling kanan menangkupkan telapaknya di depan dada, sedikit membungkuk, kemudian berkata dengan tegas. Baik, Paman Jayeng. Masih tersisa nada keluhan dalam suara Lingga Prawata, nama lengkap si bocah. Lelaki yang dipanggil Jayeng itu, lengkapnya Ki Jayeng Segara, menghela napas dalam-dalam, mencoba meredam kegeramannya. Sekarang ia memang sudah kehilangan nyari segalanya. Tapi, beberapa tahun lalu, ia masih seorang Senapati Uda. Tentu saja lengkapnya Senapati Uda Jayeng Segara, salah satu kesatria dari Kadipaten Jipang Panolan, yang bertanggung jawab atas keselamatan wilayah itu. Posisinya hanya 2 lapis di bawah Arya Penangsang, pimpinan tertinggi Angkatan Perang Jipang. Sebagai salah seorang Senapati Uda, Jayeng tentu saja memiliki ilmu kanuragan pada tataran tinggi. Ia memimpin ratusan laskar Jipang yang semuanya terlatih. Senjata andalannya, seperti umumnya kesatria Jipang, adalah sebilah keris tanpa luk dengan bilah yang hitam legam, mirip keris Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang sendiri. Sampai sekarang, gagang keris pusakanya selalu mencuat di perut, ditempa oleh keadaan untuk selalu bersiaga menghadapi siapapun yang berniat menyerang. Kalian juga, Wulan dan Watu, berlatihlah dengan penuh semangat. Kalian tak akan bisa menjadi apa-apa kalau melakukannya hanya setengah-setengah. Kedua bocah yang dipanggil Wulan dan Watu, lengkapnya dia Wulan Kencana dan Watu Ageng, membungkuk dengan hormat. Baik, Paman Jayeng, ucap keduanya berbarengan. Mulai. Lingga Prawata, dia Wulan Kencana, dan Watu Ageng sama-sama berdiri tegak dengan kaki selebar pundak, lalu sedikit menekuk kaki seraya mengangkat kedua tangan, mula-mula hingga di sisi pinggang, kemudian merentang melebar seperti sayap-sayap burung. Kaki kiri melangkah menyerong, kemudian kaki kanan menyusul, dengan jemari tangan yang mengeras seakan-akan cakar Raja Wali yang siap mencengkeram dan mencabik-cabik. Itulah salah satu dasar gerak awal jurus ilmu gagak rimang, ilmu kesaktian andalan laskar Jipang Panolan, ciptaan Arya Penangsang sendiri. Pada taraf puncaknya, seperti yang dimiliki Arya Penangsang, ilmu ini berpadu dengan ilmu kebal Sang Adipati, yang membuatnya disegani siapapun lawan yang ia hadapi. Mata Ki Jayeng Segara tak pernah sedetik pun lepas dari setiap gerakan ketiga bocah itu. Ilmu gagak rimang bukanlah ilmu sembarangan. Kesalahan gerak atau keliru bernapas sedikit saja, kedahsyatan ilmunya tak akan keluar. Memang, meskipun ia seorang Senapati Uda, Ki Jayeng Segara merasa ilmu gagak rimang yang ia miliki masih 1-2 lapis di bawah ilmu Arya Penangsang yang sulit ditakar kedalamannya. Meskipun demikian, Ki Jayeng Segara adalah lelaki yang memiliki semangat baja dan otak lumayan cerdas sehingga ia tak pernah berhenti mengasah sendiri ilmu gagak rimangnya. Kalau saja ada kesempatan, ingin rasanya menjajal ilmu gagak rimang Arya Penangsang. Begitu pikiran usilnya, meskipun selalu kemudian ia meralat pikirannya. Setelah Arya Penangsang percaya oleh cara licik yang diterapkan Danang Sutawijaya, atas gagasan Jaka Tingkir sendiri, laskar Jipang Panolan menjadi buron pasukan Pajang. Tidak hanya keluarga Arya Penangsang. Bahkan, keluarga pasukan inti Jipang Panolan dikejar-kejar kemanapun mereka melarikan diri. Kenyataan itulah yang selalu membuat mata Ki Jayeng Segara berkaca-kaca.
Sekaligus, di dadanya bergolak dendam yang sulit diredam. Sisa-sisa laskar Jipang yang tertangkap hampir bisa dipastikan nasibnya, hukuman penggal. Mereka yang lolos tercerai-berai ke berbagai tujuan dan arah mata angin. Ki Jaeng Segara tidak tahu berapa banyak sisa laskar Jipang yang selamat. Dia sendiri bersama belasan orang lain melarikan diri ke arah matahari tenggelam. Mereka tersaruk-saruk mendaki gunung berhutan-hutan dan menembus hutan-hutan pegunungan, lembah dan ngarai, menyeberang sungai yang membentang, meninggalkan wilayah Pajang. Setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah di kaki Gunung Baribis, melewati batas sisi barat bekas kerajaan Majapahit. Mereka membangun rumah-rumah sederhana di tepi Cigunung. Sendirian, Ki Jaeng Segara kemudian menembus hutan Gunung Baribis, membangun pondok kayu di tempat terpencil. Setiap saat ia melakukan mesu diri, menempa ilmu miliknya, kemudian mengambil 3 bocah untuk dijadikan muridnya. Ketiganya adalah anak-anak para prajurit Jipang yang gugur ketika melawan pasukan Pajang. Ia berharap murid-muridnya bisa melestarikan ilmu kebanggaan Arya Penangsang supaya tidak musnah dimakan zaman. Akan halnya Sungai Cigunung, sungai ini mengalir ke timur dan akan bermuara di Cipamali, sungai yang pernah menjadi batas antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Ketika ketiga bocah itu tengah memperagakan gerakan-gerakan gagak rimang, tiba-tiba wajah Ki Jaeng Segara menegang. Matanya memandang tajam ke arah pohon kiara di luar pagar. Telinga dan indranya yang peka merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di pohon berdaun rimbun itu. Dipungutnya sebutir batu kecil. Melalui tenaga lontar yang terbentuk dari jari tengah yang dijentikan dengan tumpuan ibu jari, batu itu pun meluncur nyaris tak kasat mata, menimbulkan desis ketika menyibak angin, kemudian terdengar bunyi benturan nyaring ketika batu itu mengenai sesuatu. Hanya dalam waktu sepersekian detik kemudian, terdengar bunyi gedebuk benda jatuh ke tanah. Gerakan yang diperagakan ketiga bocah itu langsung terhenti. Tanpa menunggu waktu, Ki Jaeng Segara melesat dan melalui tumpuan ujung kaki kirinya, ia melenting tinggi dan kedua kakinya hinggap di ujung pagar, kemudian menjadikan ujung pagar sebagai tumpuan berikutnya guna melenting keluar dari pagar pondok mereka. Lingga Prawata, Dyah Wulan Kencana, dan Watu Ageng bergegas menuju pintu pagar, lalu berlarian memburu ke arah Ki Jaeng Segara. Di hadapan mereka, seorang bocah lelaki tengah meringis sambil memegangi pantatnya yang sakit. Jilid 2. Bocah Kumal Misterius. Bocah itu berusia kira-kira sebaya dengan Lingga Prawata, Watu Ageng, dan Dyah Wulan Kencana. Kulitnya coklat cenderung ungu, sekilas seperti warna bambu ulung. Rambutnya tergerai hingga sepundak dan hanya diikat dengan bandana hitam yang sudah pudar warnanya. Celananya pangsi dan bajunya tanpa lengan, dengan warna kelabu yang sudah pudar dan koyak di beberapa tempat. "Siapa kamu?" tanya Lingga Prawata dengan wajah geram. Bocah itu tidak menjawab. Ia masih terduduk menyeringai sambil mengusap-usap pantatnya. Ia merasa bersyukur hanya pantatnya yang sakit, itu pun karena jatuh ke tanah. Tadi ia tidak menyadari adanya sebutir batu yang menyambitnya dan nyaris mengenai keningnya. Kalau saja ia tidak membungkuk secara tiba-tiba, pasti dahinya sudah berlubang dan hidupnya berakhir begitu saja. Batu itu mengenai batang pohon, melesak hingga menembus kulitnya entah seberapa dalam. Bisa dibayangkan betapa kuat tenaga yang melontarkan sebutir batu itu. Si bocah sendiri heran bagaimana ia bisa membungkuk pada saat yang tepat. Tapi, karena terkejut, posisi duduknya di dahan pohon menjadi goyah dan ia tidak bisa menjaga keseimbangan dan melayang jatuh. Ia berusaha tersenyum menyadari kebodohannya. Anehnya, meskipun kumal, bocah itu memiliki mata yang cemerlang dan gigi yang rapi berbaris seperti mutiara. Bahkan, kalau diperhatikan secara lebih saksama, ia juga memiliki alis yang tebal, bentuk bibir yang menarik, dan rahang yang tegas. Pendeknya, ia bocah tampan, setidaknya untuk ukuran golongan pengemis. Lingga Prawata melangkah dengan wajah marah. Akan tetapi, Ki Jaeng segera menahan langkah Lingga Prawata. "Bocah, siapa kamu? Ada tujuan apa mengintip kami?" tanya Ki Jaeng Segara. Si bocah memandang Ki Jaeng Segara, kemudian Lingga Prawata, dan berturut-turut Watu Ageng dan Wulan Kencana, dengan wajah yang masih menyeringai meskipun ia sudah berupaya mati-matian tersenyum. "Duh, maafkan saya, Tuan. Sungguh saya tidak tahu mengapa bisa sampai di sini.
Saya hanya berjalan mengikuti langkah kaki kemana saja. Kemudian, saya mendengar sesuatu di sini dan ternyata saya lihat ada tuan-tuan muda sedang berlatih ilmu silat yang hebat. Saya senang melihat orang berlatih silat. Jadi, saya menonton di atas pohon. Sekali lagi maafkan saya kalau kedatangan saya mengganggu teman-teman semua. Kata-kata si bocah kumal mengejutkan Ki Jayeng Segara dan ketiga bocah keturunan Laskar Jipang itu. Pertama, susunan katanya runtut dan ia mengucapkannya dengan wajah yang tampak ceria. Kedua, ia menyebut keempat orang itu, teman. Dan ketiga, ia terkesan dengan enaknya, menonton di atas pohon. Ki Jayeng Segara mengerutkan dahinya. Wajah Lingga Prawata berubah merah. Ia merasa dalam kata-kata itu tersimpan semacam ejekan. Bagaimana mungkin seorang bocah kumal tak dikenal menyebut dirinya sebagai teman? Akan tetapi, sebelum ia bergerak, lagi-lagi Ki Jayeng Segara menahannya. Ki Jayeng Segara lalu menarik napas dalam-dalam. Nama kamu siapa, bocah? Oh, ya, orang-orang memanggil saya Wulung. Kadang-kadang Jaka Wulung. Mungkin karena kulit saya begini, ya. Seperti sudah saya bilang, saya tidak tahu mengapa saya bisa sampai di sini. Dan kalau Tuan percaya, saya juga tidak tahu dari mana saya berasal. Dan, tujuan kamu mengintip kami? Ki Jayeng Segara memotong. Oh, maafkan saya. Saya tidak mengintip, tapi saya terang-terangan menonton. Makanya saya kaget bukan main ketika Tuan melempar saya dengan kerikil. Kurang ajar, seru Lingga Prawata. Ki Jayeng Segara lagi-lagi mengangkat tangannya. Sejak kapan kamu menonton? Tanya Ki Jayeng Segara. Meskipun hatinya mengkal, ia penasaran, bagaimana mungkin ia tidak mengetahui ada penyusup di luar pagar pondoknya yang terpencil. Lagi pula, dengan enteng Jaka Wulung, si bocah itu, lagi-lagi mengaku sengaja menonton. Yang juga mengherankan Ki Jayeng Segara, tidak ada tanda-tanda bahwa batu yang dilontarkannya mengenai si bocah. Tak ada luka di tubuhnya, tak ada darah yang menetes. Si bocah hanya menyeringai kesakitan sambil melirik pantatnya. Dilihat dari sosoknya, Jaka Wulung hanyalah bocah gelandangan seperti yang kerap dijumpainya di mana-mana. Di balik bajunya yang koyak-moyak juga tampak otot-otot lengan dan dada yang kurus. Lagi pula, tempat mereka berlatih bukanlah tempat yang mudah didatangi karena terlindung oleh hutan belukar yang lebat, bukit menjulang di belakang, dan ngarai terjal di bibir Cigunung. Saya menonton kira-kira 10 jurus, sahut Jaka Wulung. Lagi-lagi, Ki Jayeng Segara dan ketiga bocah asuhannya terkejut bukan main. 10 jurus bukanlah waktu yang pendek untuk menonton di atas pohon. Meskipun demikian, Ki Jayeng Segara mencoba menahan diri. Dan, apa tujuan kamu menonton? Jaka Wulung memandang Ki Jayeng Segara dengan ragu. Kalau boleh, saya ingin ikut belajar silat. Ki Jayeng Segara dan ketiga muridnya sama-sama membelalakkan mata. Maaf, bocah, kata Ki Jayeng Segara. Ini bukan perguruan silat yang menerima murid secara terbuka. Saya hanya mengajari ketiga keponakan saya ini. Oh. Padahal, saya ingin sekali ikut belajar. Kamu dengar apa kata guru kami? Wajah Lingga Prawata mulai memerah. Guru kami tidak sembarangan menurunkan ilmunya kepada orang seperti kamu. Ki Jayeng Segara masih berupaya menahan geram Lingga Prawata. Bocah, katanya. Ilmu ini hanya diberikan untuk orang-orang tertentu. Ki Jayeng Segara berhenti sebentar sambil mengatur napasnya. Yaitu mereka yang masih memiliki terah Laskar Jipang. Oh. Jaka Wulung memandang Ki Jayeng Segara dengan wajah kecewa. Oleh karena itu, segeralah pergi dari sini. Mata Lingga Prawata membelalak. Tapi, saya ingin sekali belajar. Pergi ku bilang. Oh. Jaka Wulung masih memandang keempat orang di depannya dengan pandangan tak mengerti. Pergi. Kalau tidak. Lingga Prawata mengepalkan jemarinya dan mengangkatnya di depan wajahnya. Itu berarti ia mengancam akan mengusir si bocah kumal dengan kekerasan. Dengan wajah tertunduk, Jaka Wulung berbalik hendak meninggalkan tempat itu. Langkahnya gontai. Tunggu. Karena ini. Langkah Jaka Wulung terhenti. Berapa kali kamu mengintip latihan kami? Jaka Wulung menoleh memandang Ki Jayeng Segara. Ia tampak ragu-ragu beberapa jenak sebelum menjawab. 3 kali.
Kalau saja Cigunung tiba-tiba dilanda banjir bandang, tentulah Ki Jayeng Segara tidak akan sekaget mendengar kata-kata Jaka Wulung. Lingga Prawata, Watu Ageng, dan Dia Wulan Kencana bahkan sampai sama-sama ternganga. Tubuh mereka bergetar oleh campuran berbagai perasaan, tetapi yang terutama adalah terkejut sekaligus marah. Ki Jayeng Segara berdebar-debar. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa selama 3 kali seorang bocah bisa lolos dari pengamatannya? Jika jawaban Jaka Wulung benar, Ki Jayeng Segara bisa menyimpulkan bahwa Jaka Wulung bukanlah bocah kampung pada umumnya. Dan, berapa lama setiap kali kamu mengintip? Tanya Ki Jayeng Segara pula. Dari awal sampai selesai. Lagi-lagi Ki Jayeng Segara membelalakan mata. Ditatapnya si bocah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada sebersit rasa kagum, tetapi sekaligus ia merasakan kekhawatiran. Dan, kemudian hening berkuasa dalam hitungan 5. Matahari makin tinggi. Burung-burung melintas, meninggalkan titik-titik bayangan buram di tanah dalam sekilas. Jaka Wulung kembali membalikkan badan dan berniat meninggalkan tempat itu. Kamu pasti seorang telik sandi. Telik sandi dari Pajang. Lingga Prawata bergegas mendekati Jaka Wulung dengan wajah yang makin memerah. Lingga Prawata mengulurkan tangannya yang terlatih untuk meraih pundak kanan Jaka Wulung. Ia yakin, dengan sekali sentak akan bisa menghentikan bocah aneh itu untuk mengorek keterangan. Akan tetapi, satu keanehan terjadi hanya dalam sekejap. Tangan Lingga Prawata memang berhasil meraih pundak Jaka Wulung. Tapi, anehnya, Lingga Prawata seakan-akan tidak memegang sesuatu pun. Ia seperti menangkap angin. Karena ia hendak merenggut pundak Jaka Wulung dengan sepenuh tenaga, Lingga Prawata justru kehilangan keseimbangan dan kemudian terjerembab dengan pundak kanannya berdebum di tanah lebih dahulu. Lingga Prawata masih beruntung karena tanah di sana berumput tebal sehingga terhindar dari rasa sakit dan cedera. Akan tetapi, rasa malu yang bukan alang kepalang lebih menyakitkan daripada cedera seperti apapun. Apalagi ia terjatuh oleh sebab yang di luar akalnya. Jatuh di kaki seorang bocah kumal, di hadapan 2 saudara seperguruan dan gurunya. Akan halnya Jaka Wulung, bocah kumal itu memandang Lingga Prawata dengan mulut ternganga. Wajahnya benar-benar menunjukkan bahwa ia pun tidak mengerti mengenai apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana bisa bocah gagah itu terjatuh di dekat kakinya. Oleh karena itu, Jaka Wulung dengan cepat mengulurkan tangannya hendak menolong Lingga Prawata berdiri lagi. Akan tetapi, dengan cepat Lingga Prawata meloncat berdiri. Matanya merah nanar memandang Jaka Wulung. Bocah setan, pekik Lingga Prawata. Lingga Prawata tampaknya sudah dikuasai kemarahan hebat. Tanpa berpikir matang, Lingga Prawata menyerang Jaka Wulung dengan jurus yang selama ini ia pelajari, jurus maut yang membuat nama Arya Penangsang sangat disegani siapapun di Pajang dan sekitarnya. Gagak Rimang. Meskipun baru dalam tataran gerak kasar, Gagak Rimang tetaplah ilmu yang kehebatannya tak terperi. Bisa dibayangkan kalau bocah manapun akan terjungkal dalam sekali pukul, lebih-lebih jemari Lingga Prawata langsung mengarah salah satu titik mematikan pada manusia, leher. Sekali pukulan Lingga Prawata mengenai leher Jaka Wulung, tentu akibatnya akan mengerikan. Jalan napas akan terputus. Setidaknya, korban serangan akan menderita sesak napas berat dan itu akan berlangsung berhari-hari. Jaka Wulung sendiri masih berdiri dengan wajah terheran-heran. Sama sekali tidak bersiap menghadapi sebuah serangan mematikan. Ki Jayeng Segara terlambat mencegah gerakan Lingga Prawata. Plak! Selesai. Apa yang terlihat adalah Jaka Wulung hanya menyilangkan tangan kirinya di depan wajahnya yang tertunduk dan terjadilah benturan antara jemari Lingga Prawata dan siku Jaka Wulung. Jaka Wulung terjengkang 2 langkah dan tubuhnya terjerembab ke belakang. Di pihak lain, Lingga Prawata terpental selangkah mundur, tetapi masih mampu berdiri dengan kedua kakinya. Wajahnya menyeringai sesaat, seakan memperlihatkan kepuasan telah berhasil mengalahkan lawannya. Akan tetapi, kepuasan Lingga Prawata hanya berlangsung beberapa kejap. Tak lama kemudian, wajahnya menyeringai kesakitan. Jemari tangan kanannya seperti kaku dan rasa panas menyebar hingga pangkal lengan. Kedua kakinya goyah, kemudian ia jatuh dengan bertumpu pada lututnya. Lingga! Ki Jayeng Segara dan Watu Ageng sama-sama memburu Lingga Prawata. Dia Wulan Kencana ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian melangkah dan pelan-pelan membungkuk di hadapan Jaka Wulung.
Kamu tidak apa-apa? Tanya dia Wulan Kencana dengan nada penuh khawatir. Jaka Wulung terlonjak kaget. Ini lebih mengagetkan dibanding dengan serangan mendadak Lingga Prawata tadi. Dipandangnya gadis itu dengan mata menyipit. Ajaib! Seorang gadis cantik, sangat cantik, menyapanya dengan lembut. Digosok-gosoknya matanya. Benar-benar ajaib. Gadis itu nyata di hadapannya. Nah, nanya saya. Keheranan Jaka Wulung makin menjadi-jadi. Di tengah wajah-wajah merah karena marah dan mata-mata nyalang karena berang, ternyata masih ada wajah bersih dengan mata penuh kasih. Tanganmu terluka. Tangan halus itu tanpa sungkan memegang siku Jaka Wulung. Entah, apakah Jaka Wulung tidak benar-benar terluka dalam benturan itu, ataukah karena elusan tangan halus dia Wulan Kencana, Jaka Wulung tidak merasakan apapun pada sikunya. Memang ada memar berwarna biru ungu, tetapi Jaka Wulung tidak merasa sakit. Elusan jemarinya pun ajaib, pikir Jaka Wulung. Terima kasih, saya baik-baik saja. Jaka Wulung mencoba tersenyum semanis yang ia bisa meskipun ia sadar bahwa mungkin bentuk bibirnya mirip senyum kuda. Akan tetapi, senyum Jaka Wulung dengan lekas lenyap dari wajahnya ketika didengarnya sebuah bentakan yang suaranya lebih mirip dahan patah. Wulan! Mundur! Lingga Prawata berdiri dengan dua tangan bertolak pinggang dan wajah yang gelap mengerikan. Wajah tampan Lingga Prawata tiba-tiba berubah menjadi seperti ririwa. Matanya merah menyala dan kulit wajahnya menjadi merah padam kecoklatan. Bahkan, rambutnya tampak kejang dan ada asap tipis dari ubun-ubunnya. Setidaknya, begitulah gambaran orang yang sedang marah bukan main. Kemarahan Lingga Prawata berlipat-lipat melihat dia Wulan Kencana alih-alih memburu dirinya, malahan memburu Jaka Wulung. Dadanya bergolak oleh rasa marah, geram, dan cemburu. Dia Wulan Kencana segera mundur. Ia tidak suka dibentak begitu rupa, tetapi ia menahan diri. Jaka Wulung mendongak memandang Lingga Prawata. Watu Ageng dan Ki Jayeng segera berada di belakang Lingga Prawata. Jaka Wulung perlahan-lahan bangkit berdiri. Aneh. Memandang wajah Lingga Prawata, Jaka Wulung merasa sikunya berdenyut-denyut lagi. Sakit dan ngilu. Luar biasa tenaga Lingga Prawata tadi, dan luar biasa pula daya sembuh senyum seorang gadis rupawan. Ayo, kita selesaikan secara laki-laki. Lingga Prawata menggeram. Jaka Wulung memandang aneh kepada Lingga Prawata. Apanya yang harus diselesaikan? Saya pikir, persoalan sudah selesai. Jangan banyak bermain kata-kata. Ayo. Berbekal pengalaman sebelumnya, Lingga Prawata tidak lagi meremehkan bocah dekil itu. Lingga Prawata kini yakin Jaka Wulung bukan bocah sembarangan. Ia memang kelihatan kurus, tetapi tampaknya si bocah pernah belajar ilmu silat. Meski demikian, Lingga Prawata yakin ia bisa memukul jatuh si bocah. Kalaupun sebelumnya ia sempat terjerembab, ia yakin itu karena ia terlalu meremehkan si bocah. Kali ini, ia tak mau melakukan kesalahan lagi. Oleh karena itu, Lingga Prawata merangkum ilmu yang bertahun-tahun ia serap dari Senapati Uda Jayeng Segara, berupa jurus maut yang dilambari pokok ilmu gagak rimang yang dahsyat. Melalui dua gerak awal untuk maksud mengecoh, kedua tangan Lingga Prawata yang mengembang langsung mengarah kepada sasarannya, kepala Jaka Wulung. Gerakannya secepat kaki burung gagak sehingga siapapun akan bisa menduga bahwa ia akan dengan mudah menjatuhkan Jaka Wulung. Kalaupun Jaka Wulung akan menghindar, Lingga Prawata tentulah akan mengubah gerakannya untuk memapasnya. Kali ini Ki Jayeng Segara diam saja menyaksikan gerakan muridnya. Pertama, ia ingin tahu sejauh mana ilmu yang telah dipelajari sang murid. Kedua, ia penasaran apakah benar si bocah memiliki ilmu silat. Siapa sebenarnya bocah kumal itu? Karena kali ini Lingga Prawata sudah memberikan peringatan lebih dulu, Jaka Wulung pun tampak bersiap menghadapi sebuah perkelahian. Oleh karena itu, ketika melihat serangan kedua tangan Lingga Prawata, Jaka Wulung menekuk kedua kakinya untuk merendahkan tubuhnya. Akan tetapi, gerakan seperti ini sudah diduga Lingga Prawata. Oleh karena itu, dengan cepat pula tangan Lingga Prawata berbelok arah dan langsung mengarah ke bawah. Lingga Prawata tersenyum mengejek melihat gerakan menghindar Jaka Wulung yang terlalu sederhana. Akan tetapi, sekejap kemudian senyum di bibir Lingga Prawata menguap, berganti dengan keluhan tertahan. Melalui gerakan yang aneh dan nyaris tak kasat mata, Jaka Wulung sengaja melemparkan tubuhnya ke belakang,
tetapi kaki kanannya setengah berputar memapas gerak tangan Lingga Prawata. Sebuah gerakan nekat. Lingga Prawata telanjur menyalurkan tenaganya yang penuh ke tangan kanannya dan tidak sempat menghindari serangan balik Jaka Wulung. Apa yang kemudian terdengar adalah suara benturan keras. Tulang bertemu tulang. Jaka Wulung terjengkang untuk kali kedua. Kali ini wajahnya menyeringai menahan sakit yang tak terperi di tulang kering kakinya. Panas sekujur tubuhnya seperti disengat bara api. Ia tidak tahu mengapa kakinya tadi harus berbenturan dengan tangan Lingga Prawata. Maksud sebenarnya adalah menghindar dari serangan lawannya. Apakah kakiku patah? Sakit bukan kepalang. 10 langkah dari Jaka Wulung, Lingga Prawata terduduk bertumpu pada kedua lututnya. Punggungnya melengkung dan kepalanya tertekuk, menahan rasa nyeri tak terperi di pergelangannya. Mula-mula ia seperti mati rasa. Kemudian, rasa nyeri menyerang seluruh tubuhnya. Kini, tangan kanannya sama sekali tak bisa ia gerakkan. Ia menyeringai. Air mata menetes tak tertahan. Bocah iblis! Kamu mematahkan tanganku! Lingga Prawata menggeram sekeras-kerasnya. Giginya beradu sesamanya, menimbulkan suara gemeretak seperti kayu terbakar. Dadanya benar-benar terbakar oleh marah dan gusar. Sejak kecil, dunia yang ia ketahui adalah perkelahian dan pertempuran. Ia dibesarkan oleh lingkungan prajurit dan ia sudah diajari jurus-jurus dasar silat semenjak belum 5 tahun. Setelah itu, apa yang ia hirup sehari-hari adalah olah kanuragan yang diturunkan oleh siapa saja, dan terakhir oleh guru yang ia kagumi ilmunya, Ki Jayeng Segara. Menghadapi lawan yang sepadan dalam usia, bahkan 1-2 tahun lebih tua, belum pernah ia mengalami kekalahan. Akan tetapi, kini menghadapi bocah yang kelihatan lebih muda dan lebih ringkih, bahkan dengan tingkat ilmu yang tidak ada apa-apanya, Lingga Prawata menemui kenyataan menyakitkan. Sakit tidak hanya di tangan yang tulangnya patah, tetapi di hati yang jauh lebih dalam. Hatinya benar-benar terluka. Oleh karena itu, tangan kirinya lekas mencabut keris yang tersarung di bagian perut ikat pinggangnya. Tanpa menunggu kejapan mata berikutnya, Lingga Prawata menerjang Jaka Wulung yang masih dalam posisi terjengkang. Pada saat yang persis sama, Watu Ageng melompat dengan kekuatan penuh. Satu kekuatan yang didorong kemarahan luar biasa dan satu kekuatan yang masih segar bugar mengincar sasaran yang sama dari dua arah yang berbeda. Ki Jayeng Segara terlambat mencegah kedua muridnya. Dia Wulan Kencana hanya bisa memejamkan matanya. Jaka Wulung melihat dalam sekejap dua bocah itu melompat bersamaan. Hatinya mengeluh tak tertahankan. Ia tidak tahu apa kesalahan yang telah ia perbuat. Ia hanya ingin mereguk sebuah ilmu yang hebat, tetapi justru serangan maut yang didapat. Jaka Wulung hanya tidak ingin menjadi sasaran empuk yang sia-sia. Hanya berdasarkan naluri, Jaka Wulung kemudian menjejak sebuah pokok kayu dengan kaki kanannya untuk memberikan daya tolak bagi tubuhnya untuk meloncat menghindar. Gerakan itu memberinya waktu lebih lama untuk bertahan. Akan tetapi, waktu lebih lama itu hanyalah beberapa kejap belaka. Baik Lingga Prawata maupun Watu Ageng sama-sama sudah bisa menebak kemungkinan sederhana itu. Ujung keris di tangan kiri Lingga Prawata melesat membelah udara. Dari sisi yang hampir berseberangan, Watu Ageng meluncur dengan jemari mengembang. Hanya satu yang bisa dilakukan Jaka Wulung. Ia berguling ke belakang dengan sekuat tenaga yang tersisa. Jaka Wulung terhindar dari serangan maut Lingga Prawata dan Watu Ageng. Akan tetapi, ia tidak bisa menghindari bahaya lain yang mengintainya. Jaka Wulung hanya bisa berguling 2 putaran. Pada putaran berikutnya, tubuhnya tidak lagi merasakan lapisan bumi. Jaka Wulung melayang menuju jurang. Kecuali jeritan sesaat dan gemeresak benda yang menembus dedaunan pekat, tak ada suara apapun di bawah sana. Ketegangan menggurat di wajah keempat manusia asal Jipang Panolan itu. Tak ada yang menduga akhir pertempuran itu demikian adanya. Setetes air bening menggulir dari mata dia Wulan Kencana. Akan tetapi, lekas-lekas ia menyekanya sebelum terpergok oleh Lingga Prawata, Watu Gunung, dan Ki Jayeng Segara. Jilid 3. Kitab Siliwangi. Kampung itu diapit 2 sungai, yaitu Kali Keruh dan Kali Erang. Nama Kali Keruh tampaknya dipakai karena airnya selalu keruh, tidak hanya pada musim penghujan. Pada musim kemarau pun, airnya tetap coklat. Sebaliknya,
Kali Erang, yang hanya beberapa ratus langkah dari Kali Keruh, adalah sungai yang airnya selalu jernih, bahkan pada musim penghujan. Secara resmi kampung ini pernah menjadi batas barat Kerajaan Majapahit. Tapi, setelah kerajaan-kerajaan jatuh dan bangun, daerah ini seakan-akan tak bertuan. Mungkin karena, dari pusat kerajaan di Jawa, daerah ini terhalang oleh Gunung Slamet. Padahal, wilayah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dilintasi jalur yang menghubungkan pantai utara dan pantai selatan Jawa Dwipa. Lagi pula, lahannya subur dan makmur. Para petani selalu menghasilkan panen yang melimpah. Hutan-hutannya juga menyediakan kekayaan yang membuat masyarakatnya sejahtera. Dengan aliran dua sungai yang bermata air dari pebukitan di sisi barat Gunung Slamet, kampung ini juga memberikan pemandangan alam yang indah tak terkatakan. Sungguh bumi yang indah. Bumi ayu. Tanah yang elok. Pendeknya, kalau ada peribahasa Gemah Ripah Loh Jinawi, tata tentrem Kertara Harja, wilayah inilah contohnya. Akan tetapi, tidak banyak yang tahu bahwa di tengah ketentraman wilayah ini, datang sejumlah orang dengan wajah dan penampilan yang jauh dari ketentraman. Langit biru menjadi latar belakang Gunung Slamet. Seekor burung seriti melesat menggarisi segumpal awan. Di latar depan, orang-orang berjual beli hasil hutan dan tani, yang digelar di bangku atau beralas tikar di tepi jalan tanah berbatu. Di sebuah kedai makan, orang-orang sudah hampir selesai sarapan. Ada sekitar 6 atau 7 orang yang masih duduk di bangku masing-masing. Biasanya mereka adalah para petani atau peladang yang datang dari jauh dan berhasil menjual dagangan mereka. Akan tetapi, hari itu ada 2 pengunjung kedai yang berpakaian agak berbeda. Yang seorang adalah laki-laki yang sulit ditebak usianya, mungkin 35 tahun, tetapi bisa saja 45 tahun. Duduk di sudut, wajahnya tampak gelap karena tertutup topi caping bundar yang sudah lusuh. Tubuhnya sedang, tetapi kelihatan kukuh. Ia sudah menyantap 2 piring nasi dan lauk pauk, dan sekarang piring ketiga. Ia makan seolah-olah sudah 1 bulan tidak bertemu dengan nasi. Satu orang lagi adalah perempuan berpakaian putih-putih. Rambutnya hitam tebal, sebagian digelung dan sisanya tergerai ke punggung. Lehernya seperti kulit langsat. Usianya menjelang 40 tahun, tetapi masih kelihatan cantik. Atau tepatnya begini, ia sedang berada di puncak kematangan pada usianya yang di akhir 30-an. Yang membedakan keduanya dari orang-orang lain adalah senjata yang tersandang di badan. Si lelaki membawa pedang panjang yang sedikit melengkung di punggung dan sekilas mirip dengan pedang yang biasa dibawa oleh para samurai negeri Jepun. Adapun si perempuan membawa 2 bilah pedang pendek, masing-masing di pinggang kiri dan kanan. Si perempuan tampaknya sudah selesai makan. Ia berdiri, membayar makanan, dan bertanya kepada si pemilik kedai. Suaranya lembut, lebih dekat disebut berbisik, dan nyaris ditelan keriuhan pasar sehingga hampir tidak ada yang mendengarnya. "Kisanak tahu di mana letak Bukit Sagara?" tanya perempuan itu. Beberapa jenak lelaki pemilik kedai makan itu terpaku. Sekilas kelihatan dari wajahnya bahwa ia merasa heran. Tapi, sejenak kemudian ia tersenyum. "Nona ikuti jalan di depan ke arah barat. Dari sini akan kelihatan sebuah bukit yang membujur berwarna biru. Tidak perlu sampai setengah hari juga Nona akan sampai di bukit yang dimaksud. Nah, Bukit Sagara terletak di balik bukit yang tampak itu." "Terima kasih," kata perempuan itu sambil tersenyum manis. Ia mungkin merasa senang karena dipanggil dengan sebutan Nona. Ia memang masih berstatus Nona meskipun sudah hampir 40 tahun. Pasti ia punya kisah cinta yang menarik untuk diceritakan. Setidaknya arah yang kuambil sudah benar. Di tempat duduknya di sudut kedai, lelaki berpedang panjang terkejut mendengar pertanyaan perempuan itu kepada pemilik kedai. Jarak antara si perempuan dan lelaki itu sebenarnya hampir 10 langkah, tetapi ia dengan jelas mendengar pertanyaan si perempuan. Jelas bahwa ia memiliki indera pendengaran yang peka dan kemampuan seperti itu hanya bisa diperoleh seseorang yang sudah mencapai taraf ilmu yang tinggi. Sabta Pangrungu. Ketika si perempuan melangkah pergi, lelaki itu terus memasang telinganya untuk menangkap langkah-langkah si perempuan. Dan, sebelum langkah-langkah itu hilang dari pendengarannya, lekas-lekas ia menyelesaikan makannya dan membayar kepada si pemilik kedai. Pada saat yang sama, 2 orang itu, si pemilik kedai dan lelaki berpedang panjang, sama-sama dilanda keheranan.
Si lelaki berpedang heran karena perempuan itu menanyakan Bukit Sagara, tempat yang juga menjadi tujuannya. Si pemilik kedai heran karena dalam 2 atau 3 hari ada beberapa orang yang menanyakan bukit yang sama. Dan, mereka memiliki ciri yang serupa, sama-sama membawa senjata dan bisa dipastikan mereka adalah orang-orang dari dunia persilatan. Kisanak juga hendak ke Bukit Sagara, tanya pemilik kedai. Sebuah pertanyaan polos. Si lelaki berpedang dengan cepat menutupi keheranannya yang bertambah besar. Ia tersenyum lebar. Jadi, meskipun bercaping bundar, lelaki itu bukan jenis orang yang sangar. Oh, tidak. Saya hendak ke selatan. Si pemilik kedai mengangguk-angguk meskipun ia kurang percaya terhadap kata-kata si lelaki berpedang. Tapi, tentu saja ia tidak akan mendesak lebih lanjut. Hanya saja, dalam hatinya terselip pertanyaan, ada apa orang-orang berpedang menanyakan Bukit Sagara? Si lelaki berpedang cepat-cepat melangkah keluar supaya tidak kehilangan jejak si perempuan. Di kepalanya juga berputar pertanyaan, berapa orang yang memiliki tujuan yang sama menuju Bukit Sagara? Kabar itu ternyata telah menyebar, pikirnya. Perempuan itu sudah menghilang di jalan bercabang. Tapi, si lelaki berpedang panjang langsung bisa memutuskan jalan mana yang diambil si perempuan. Diambilnya jalan yang kiri. Akan tetapi, di sana ia segera kehilangan jejak. Di hadapannya, hanya jalan tanah membentang membelah persawahan. Sabta pangrungunya sama sekali tidak menangkap gelombang selirih apapun yang ditinggalkan perempuan itu. Sunyi sepi. Hanya lirih embusan angin yang membawa uap perumputan. Dan, 1-2 suara cangkul petani di kejauhan. Sungguh wanita yang luar biasa, desah lelaki itu. Ia berharap bisa berkenalan dengan wanita itu, wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama, tetapi ia bahkan sudah kehilangan jejak pada pandangan kedua. Lelaki itu, baiknya disebutkan saja namanya, Mahesa Geni, pendekar dari kawasan Gunung Mahameru di belahan timur Jawa Dwipa, menghela napas sebelum menerapkan ilmu lari cepatnya. Dari balik sebatang pohon, sepasang mata setajam elang mengamati kepergian Mahesa Geni. Ia mengelus selendang yang menyampir di pundaknya. Pada zaman kapanpun, di belahan dunia manapun, perempuan memang selalu menjadi sasaran kejahatan. Terutama, perempuan yang bepergian sendiri, melalui jalan yang lengang dan hutan yang lebat. Lebih-lebih kalau perempuan itu memiliki ciri lahiriah cantik dan berpakaian menarik. Begitu pula dengan perempuan cantik berpakaian putih-putih yang sedang melenggang menuju Bukit Sagara. Sepasang pedang yang menggantung di pinggang hanyalah menjadi bahan tertawaan 2 lelaki bertubuh raksasa yang berniat mengadang. Kedua raksasa yang berpenampilan serupa itu maklum bahwa sasaran mereka pastilah bukan perempuan sembarangan. Oleh karena itu, mereka mengamati hingga mangsanya hanya beberapa langkah dari sampan yang hendak membawanya menyeberang sungai. Sungai itu bernama Cipamali, sungai yang sudah ratusan tahun menjadi batas wilayah kerajaan Sunda. Sungai yang sangat legendaris, menyimpan kisah-kisah lama yang selalu menjadi tuturan secara turun-temurun di kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat Sunda, yang berdiam di belahan barat Cipamali, tetapi juga masyarakat Banyumas, yang berdiam di belahan timur. Salah satu kisahnya adalah pertempuran antara Ciung Wanara dan Haryang Banga, yang konon menjadi penanda terpisahnya Sunda dan Jawa. Bagian sungai tempat menyeberang itu lebarnya sekitar 100 langkah kaki. Di bagian itu air mengalir tenang. Akan tetapi, tenangnya aliran sebuah sungai tidaklah selalu berarti aman dan damai. Cipamali mengalir tenang sekaligus mengancam. Bukan hanya buaya yang bisa muncul pada waktu-waktu tertentu, tetapi juga perompak sungai, yang kadang lebih berbahaya dibanding buaya karena mereka bisa muncul semaunya. Dan kali itu, 2 raksasa yang sedang mengincar mangsa adalah 2 penyamun air yang berasal dari Nun Jauh Muara di selatan, Segara Anakan. Bahkan, di siang benderang seperti saat itu. Perempuan itu, ya, namanya Sekar Ayuwardani sebenarnya sudah tahu bahwa ia dikuntit oleh setidaknya 2 orang. Tapi, ia tetap melenggang dengan keyakinan diri yang tak berkurang. Begal, rampok, atau berandal jenis apapun bukan sesuatu yang asing baginya, wanita yang sudah belasan tahun disegani dengan julukan mawar beracun dari bumi Sambara Budara. Ketika ia keluar dari kedai makan tadi, ia sadar diikuti oleh lelaki berpedang panjang. Selepas kampung itu, ia mempermainkan si lelaki dengan cara bersembunyi di balik sebuah gerumbul, tanpa gerak dan tanpa suara sehingga keberadaannya sama sekali tidak terjejaki.
Setelah si lelaki pergi, barulah ia keluar dari persembunyiannya dan berjalan melenggang. Sekar Ayu memang pendekar yang senang usil, seakan-akan pertempuran adalah sebuah permainan. Akan tetapi, kali ini boleh jadi ia akan ketemu batunya. Atau, bertemu sepasang manusia batu. Sekar Ayu memandang langit barat di seberang Cipamali. Untuk kali pertama, sebentar lagi ia akan melintas batas sebuah negeri. Ia meloncat dari sebongkah batu dan mendarat tepat di lantai sampan tanpa membuat sampan itu bergoyang. Sungguh ilmu meringankan tubuh yang bukan main dahsyat. Ayo jalan, Pak, katanya kepada tukang dayung sampan. Akan tetapi, hanya beberapa saat setelah tukang dayung itu mendorong sampannya ke air, berloncatan dua lelaki bertubuh raksasa. Dan, sungguh hebat, meskipun keduanya memiliki badan sebesar badak gemuk, mereka hinggap di lantai sampan secara bersamaan dan hanya menimbulkan sedikit goyangan pada sampan itu. Alamat buruk, pikir si tukang sampan, yang memilih membiarkan dirinya mematung di tepi sungai sementara sampannya sudah melaju di air. Karena tidak ada yang mendayung, sampan itu pun pelan-pelan terseret arus ke hilir. Sekar Ayu beberapa jenak kebingungan memandang si tukang sampan yang memilih membiarkan sampannya terbawa hanyut. Kebingungan itu membuatnya kehilangan waktu. Untuk kembali meloncat ke darat, jaraknya terlalu jauh. Untuk berenang, ia masih bimbang. Apa yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu. Salah satu dari dua raksasa itu memungut galah bambu yang dipakai untuk mengarahkan sampan ke seberang. Hanya dengan 2 kali tumpuan, sampan pun melaju kencang dan mencapai tengah sungai. Akan tetapi, di tengah sungai itulah si raksasa menancapkan bambunya ke dasar sungai dan menjadikannya sebagai penahan sampan. Sampan berhenti. Seperti anak-anak yang menemukan mainan menyenangkan, kedua raksasa itu tertawa berbarengan. Lihat, Balopata, dia mulai ketakutan, kata salah satu lelaki raksasa itu di antara tawanya. Betul, Cingkarabala, dan itu membuatnya tambah jelita, tidak kalah dengan Dewi Dresanala. Oh, nama mereka rupanya mengambil dari nama raksasa kembar penjaga pintu kahyangan itu. Sekar Ayu terkejut mendengar nama keduanya. Balopata dan Cingkarabala adalah nama yang sudah tidak asing lagi di telinganya meskipun ia belum pernah bertemu. Keduanya dikenal dengan julukan raksasa kembar dari segara anakan. Merekalah sepasang perompak yang menggentarkan nyali siapapun. Terutama, kalau mereka berlaga di wilayah hidupnya sehari-hari, air. Sekar Ayu berdebar-debar dengan sejumput rasa sesal. Akan tetapi, ia teguhkan keyakinannya melalui sorot mata yang berkilat seperti kucing. Ah, jangan melihat kami seperti itu, Dewi yang cantik, ujar Balopata. Kaki kanannya menjejak pinggir sampan. Sampan bergoyang-goyang. Sekar Ayu terkejut. Tapi, kemudian ia menyesuaikan diri dengan goyangan sampan supaya tidak kehilangan keseimbangan. Balopata, kata Cingkarabala. Kalau menilik penampilannya, aku yakin dia adalah si Mawar, apa namanya? Ah, ya, si Mawar dari Candi Buruk itu. Hahaha. Balopata sejenak mengerutkan kening memandang Sekar Ayu Ardani. Terkejut juga hatinya kalau dugaan saudara kembarnya itu benar. Wanita berjuluk Mawar berduri itu bukanlah wanita sembarangan. Tapi, berdua dengan Cingkarabala, Balopata yakin mereka tidak akan terkalahkan. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian ia pun terbahak-bahak. Tawa mereka menggetarkan udara. Dan, entah mengapa, siang itu keadaan di sana begitu sunyi. Mungkin orang-orang sedang berada di kebun, sawah, dan rumah masing-masing. Apa mau kalian? Sekar Ayu menggeram. Balopata dan Cingkarabala kembali tertawa terbahak-bahak. Tawa yang khas dari orang-orang golongan hitam. Akan tetapi, lebih dari itu, tawa keduanya mengandung ajian yang membuat udara bergetar dan membuat siapapun yang mendengarnya gemetar. Gelap sayuta. Akan tetapi, Sekar Ayu bukan wanita sembarangan. Apalagi terasa bahwa ajian dalam tawa mereka masih terlampau mentah dan menakutkan bagi anak-anak ingusan belaka. Menyadari tawanya tidak memberikan pengaruh apa-apa, seperti Balopata, Cingkarabala menjejakkan kaki kirinya ke pinggiran sampan sehingga goyangan sampan kian menggila. Kali ini, darah mulai mengalir deras di seluruh pembuluh tubuh Sekar Ayu. Meloncat dari sampan ke sungai tentu bukan tindakan bijaksana. Sungai itu dalamnya tidak bisa diduga. Airnya mengalir tenang kecoklatan dan dasarnya tidak kelihatan. Mungkin hanya sepinggang, tetapi mungkin juga sedalam gapaian tangannya.
Yang jelas, kalau ia meloncat dan berenang, ia justru akan menjadi mangsa empuk dua raksasa kembar itu. Oleh karena itu, sebelum gila oleh goyangan sampan, Sekar Ayu menghunus dua pedang pendeknya dan langsung merangsek. Dalam situasi seperti itu, menyerang adalah cara bertahan yang paling baik. Baik Balopata maupun Cingkarabala sama-sama menghindar mundur. Bukan karena takut, melainkan karena sekejap mata pun keduanya bisa melihat ujung-ujung pedang pendek Sekar Ayu yang berwarna ungu. Pedang beracun. Jadi, benar dugaan mereka, wanita itu adalah mawar beracun dari bumi Sambara Budara. Candi raksasa itu memang menyimpan sejarah gemilang tidak hanya mengenai sastra dan budaya, tetapi juga para perempuannya yang terkenal jelita dan berilmu tinggi, sebagaimana leluhur mereka, Pramodawardhani, salah satu perempuan paling jelita dalam sejarah Nusantara. Oleh karena itulah, Balopata dan Cingkarabala tak hendak bermain-main dengan mawar beracun. Mereka lebih banyak menghindar dan hanya sesekali mencoba menangkis gagang pedang Sekar Ayu dengan gada masing-masing. Lagi pula, karena sampan itu hanya selebar satu depa, keduanya sulit menempatkan diri untuk menjepit Sekar Ayu. Wanita itu pun sadar bahwa ia harus menempatkan kedua lawannya di depannya dan tidak memberikan ruangan yang memadai sehingga bisa menjepitnya dari dua posisi yang berlawanan. Pertempuran itu dengan cepat berlangsung beberapa jurus. Dengan mengandalkan kecepatan dan ilmu meringankan tubuhnya yang hampir sempurna, Sekar Ayu menggerak-gerakkan kedua pedangnya seperti mulut-mulut ular berbisa yang siap mematuk lawannya. Sementara itu, makin lama makin kelihatan bahwa meskipun unggul segalanya dalam tenaga, kedua raksasa itu, sebagaimana umumnya para raksasa, memiliki otak yang terlalu kental. Atau mungkin beku. Mereka lebih banyak mengandalkan naluri karena kebiasaan hidup mereka di atas air. Oleh karena itu, lama-lama kelihatan bahwa Balopata dan Cingkarabala kewalahan menghadapi sepak terjang Sekar Ayu. Meskipun air sungai bukanlah dunianya, Sekar Ayu menunjukkan bahwa mawar berduri bukanlah gelar kosong belaka. Hanya saja, meskipun bisa mendesak sedikit demi sedikit, Sekar Ayu sulit mendekati, apalagi menjatuhkan lawannya. Sebab, setiap kali Sekar Ayu melancarkan serangan maut, Balopata dan Cingkarabala bergantian menggoyang-goyangkan sampannya dengan keras. Bagaimanapun, arah serangan Sekar Ayu menjadi mentah karenanya. Sehebat-hebatnya Adipati Karna, kalau keretanya sengaja digoyang-goyang oleh Salya, didikannya akan selalu meleset. Oleh karena itu, pertempuran 1 lawan 2 itu bertambah seru dan terus berlangsung seimbang. Sekar Ayu tahu bagaimana catatan buruk dua lawannya yang tidak pernah segan-segan melakukan apapun demi memuaskan nafsu mereka. Di pihak lain, Balopata dan Cingkarabala sadar bahwa sekali ujung pedang Sekar Ayu menggores kulit mereka, mautlah akibatnya. Dengan demikian, kedua pihak benar-benar memusatkan perhatian mereka kepada lawan masing-masing. Ketiganya tidak menyadari ada sejumlah pasang mata yang mengawasi pertempuran sengit itu. Di balik sebuah gerumbul perdu, di sebelah timur sungai, mata Mahesa Geni tak sedetik pun lepas dari perkelahian itu. Sekali lagi, dalam hatinya ia memuji kehebatan ilmu wanita itu. Ia baru datang ketika salah satu raksasa kembar itu menyebut gelar si pendekar wanita meskipun dengan ungkapan yang dipelesetkan. Pantas saja, desis Mahesa Geni memuji Sekar Ayu, si mawar beracun dari bumi Sambara Budara. Mahesa Geni tersenyum sendiri. Aku ingin suatu saat bisa menguji ilmunya. Oleh karena itu, Mahesa Geni menarik sebatang bambu kecil sepanjang sejengkal dari balik bajunya. Dipungutnya sebutir kerikil, dimasukkannya ke lubang bambu, lalu bambu itu pun ditiupnya. Kerikil melesat seperti anak panah, menimbulkan desis yang mengiris. Balopata terlambat menyadari datangnya serangan gelap itu. Sesuatu mengenai mata kakinya dan sakitnya langsung menyengat hingga sekujur tubuh. Tumpuan kakinya menjadi goyah dan tubuh besarnya terjengkang, lalu tercebur dengan punggung lebih dulu. Gadanya terlepas mencelat dan jatuh tepat mengenai keningnya. Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa gada. Cingkarabala terkejut bukan buatan. Perhatiannya terpecah sehingga ujung pedang Sekar Ayu nyaris menyayat lengannya. Kalau saja ia tidak menghindar, pastilah tidak hanya bajunya yang sobek. Akan tetapi, ujung pedang Sekar Ayu terus memburu seperti ular sendok mendesis-desis. Cingkarabala hanya mampu mencoba menangkis, baik dengan tangan kiri maupun dengan gada di tangan kanan. Tapi, lambat laun ia kian terdesak, hingga pada satu saat kakinya keliru menumpu dan tubuhnya terjengkang dan tercebur dengan punggung lebih dulu.
Dadanya mencelat dan jatuh menimpa keningnya. Mungkin begitulah nasib saudara kembar. Nasib sial pun serupa. Sekar Ayu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencabut galah bambu yang tadi ditancapkan ke dasar sungai, dan dengan menjejakkan pangkal bambu itu sekuat tenaga, sampan pun meluncur ke tepi barat sungai. Sebelum sampan sampai ke tepi, Sekar Ayu meloncat menuju sebongkah batu yang menonjol di tepi sungai, kemudian menjadikan batu itu benar-benar sebagai batu loncatan untuk mencapai daratan. Nyaris saja, katanya dalam hati. Di balik sebatang pohon, seseorang dengan mata elang mengamati sepak terjang Sekar Ayu, sepasang raksasa dari Segara Anakan, dan Mahesa Geni sekaligus. Sebelum Sekar Ayu menjejakkan kakinya di seberang, seseorang merapatkan tubuhnya di balik sebuah gerumbul perdu. Gila, setidaknya 4 orang aneh dengan kemampuan tinggi sama-sama hadir di sini, pikirnya. Apakah tujuan mereka sama? Ia membiarkan Sekar Ayu melenggang hanya beberapa puluh langkah darinya. Sekar Ayu memandang sekilas ke arah sepasang raksasa kembar. Siapapun yang telah membantuku, kuucapkan terima kasih, batin Sekar Ayu, yang sejenak kemudian melesat menembus hutan di hadapannya. Sepasang raksasa itu dengan susah payah berenang menuju tepi. Meskipun mereka jagoan air, mereka baru saja terluka dan gerak mereka tak lebih dari kerbau. Tunggu pembalasanku, kata Balopata. Pembalasan kita, ucap Cingkarabala. Akan tetapi, keduanya berjalan terpincang-pincang sehingga mustahil mengejar Sekar Ayu. Orang yang bersembunyi di balik gerumbul perdu itu mengambil jalan memutar agak ke selatan. Ia untuk sementara tidak ingin bertemu dengan siapapun. Pasti akan ada pertunjukan yang hebat, pikir orang itu. Meskipun hanya kabar angin, keberadaan kitab Siliwangi memang menarik minat siapapun jago silat di jagat ini. Memang sulit diterima akal sehat. Pada masa itu, antara satu kampung dan kampung lain kadang terbentang jarak sejauh satu bukit. Dari satu kota ke kota lain harus ditempuh paling cepat 1 hari naik kuda. Kabar hanya beredar dari mulut ke mulut. Alat pembantu penyampai kabar hanyalah kentongan, yang ditabuh dengan jumlah ketukan atau irama tertentu untuk menyampaikan kabar tertentu. Akan dibutuhkan waktu berhari-hari hingga seseorang mendengar kabar bahwa saudaranya di kampung lain meninggal dunia misalnya. Akan tetapi, entah bagaimana caranya, pepohonan seakan-akan memiliki telinga dan udara seolah-olah dengan cepat menyampaikan kabar ke pelbagai sudut negeri bahwa di sebuah kawasan bernama Bukit Sagara tersimpan salah satu kitab yang paling dicari di kalangan para pendekar. Kitab Siliwangi. Inilah satu-satunya kitab yang ditulis semasa Sri Baduga Maharaja, yang jauh lebih termasyhur dengan julukan Prabu Siliwangi, tengah berada di puncak kekuasaannya. Tidak jelas siapa yang menulisnya, apakah Prabu Siliwangi sendiri atau seorang pejabat keraton yang ia percayai. Tapi, kalangan luas percaya bahwa kitab itu, selain berisi wejangan mengenai ajaran leluhur, juga mengandung inti ilmu kesaktian Prabu Siliwangi sendiri, yang membuatnya nyaris tanpa lawan ketika berada di puncak kejayaan. Kitab itu kemudian diturunkan kepada para penerusnya. Hanya sayang, penerus Sri Baduga, Prabu Surawisesa, kurang memiliki minat terhadap ajaran dan kesaktian yang terpapar dalam kitab itu. Raja-raja berikutnya, Prabu Dewata Buana Wisesa, Prabu Sakti, Prabu Nilakendra, dan terakhir Prabu Ragamulya, malahan makin lama makin surut perhatiannya. Dan kini, entah bagaimana, kitab itu diakini berada di sebuah wilayah terpencil di Bukit Sagara, sebuah perbukitan kecil di lereng selatan Gunung Kumbang, tidak jauh dari bekas batas timur Pajajaran. Oleh karena itu, dengan cepat Bukit Sagara didatangi oleh tokoh-tokoh utama persilatan dari berbagai penjuru Jawa Dwipa dengan tujuan yang sama, berebut kitab Siliwangi. Mereka tidak hanya datang dari negeri-negeri bekas Pajajaran, tetapi juga dari berbagai pelosok, mulai dari pantai utara, pantai selatan, Demak, Pajang, Madiun, bahkan Probolinggo di ujung timur Jawa Dwipa. Tidak hanya para pendekar pembela kebenaran, kebanyakan justru para jagoan dari golongan hitam. Siapapun tahu, pada masa itu pengakuan sebagai tokoh silat paling hebat masih menjadi angan semua orang. Kedatangan mereka memang tidak terlalu mencolok. Biasanya mereka datang seorang demi seorang. Tapi, mereka memiliki ciri yang hampir serupa, mereka datang dengan menyandang senjata di pinggang atau punggung mereka. Nantinya, memang, tidak semua tokoh itu tiba di daerah yang dituju pada saat yang tepat.
Sebagian terlambat, sebagian lagi perlu mengukur diri untuk berebut melawan tokoh-tokoh hebat. Bersambung ke bagian 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.